Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Wahyu dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C0C0219. Di sini saya akan membahas ramalan penjualan, analisis tren. Sebelum kita mengenal pengertian ramalan penjualan, saya akan menjelaskan apa itu ramalan dan penjualan. Baiklah. Pengertian peramalan. Beberapa ahli telah mengemukakan definisi tentang peramalan yang kelihatannya berbeda meskipun pada intinya sama. Menurut Sumayang, peramalan itu perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu. Menurut Safarin, peramalan itu proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu. Menurut Render dan Heiser, peramalan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Menurut Nasution dan Presetiawan, peramalan yaitu proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Jenis-jenis peramalan. Menurut Render dan Heiser dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu peramalan ekonomi, ekonomi prospects, peramalan teknologi atau disebut teknologi prospect, dan peramalan permintaan atau disebut dengan demand prospect. Kita akan memasuki pengertian peramalan penjualan. Peramalan penjualan yaitu penjualan merupakan ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jenis-jenis penjualan. Menurut swasta, dalam hal ini jenis-jenis penjualan dikelompokkan menjadi 5, yaitu trade and selling. Terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilakan pengeceran untuk berusaha memperbaiki distributor produk-produk mereka. Dan selanjutnya missionary selling. Dalam missionary selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyaluran perusahaan. Dan menurut textile selling, yaitu meningkatkan penjualan dan memberikan saran dan nasihat kepada pembeli agar dari barang dan jasa. Dan new business, yaitu selling new business, saling berusaha membuka transaksi baru dengan berubah calon pembeli menjadi pembeli. Dan yang terakhir, responsive selling, yaitu setiap tenaga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dan kita akan membahas pengertian peramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah estimasi realistis tentang penjualan aktual dalam rupiah atau unit yang diharapkan akan dicapai perusahaan dalam periode mendatang menurut rencana pemasaran serta kondisi lingkungan ekstern dan transantisipasi. Di sini juga ada teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa mendatang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Biasanya menggunakan metode statistik dan matematik. Sedangkan pengukuran secara kualitatif biasanya menggunakan judgment atau pendapat. Menurut Navarit, teknik-teknik atau mode-mode forecast dikelompokkan menjadi
Prosket berdasarkan pendapat, yang dimana bahasa Inggrisnya judgment method. Biasanya digunakan untuk menyusun prosket penjualan maupun prosket kondisi bisnis pada umumnya. Pengukuran secara kuantitatif. Dan yang terakhir, prosket berdasarkan perhitungan statistik, statistic method. Pada metode statistik ini, untuk subjektivitas ditekan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data objektif baik yang bersifat mikro atau makro. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan semoga materi ini bisa kalian pahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.